Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, mari bersama-sama kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bawa hatimu, berikan hidupmu hanya untuk Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dengan apa kami membalasnya selain kami memberikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, berkenan di hati Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan urapi setiap kami, jamah hidup kami, pakai hidup kami, biarlah setiap kami menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Yes, amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan
sungguh sangat terbukti di sepanjang amin. Untuk selamanya kami mau setia Tuhan, setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sepanjang hidup, untuk selamanya, untuk selamanya, ku mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia, Kau Tuhanku yang setia, selamanya tetap setia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya dalam kananalamu. Mari bersyukur kepada Tuhan saat ini. Dimanapun engkau berada, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang setia, teramat setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetaplah bersyukur, tetaplah percaya kepada Yesus. Sampai selamanya ku mau setia Tuhan, setia mengasihimu, setia melayani.
punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang setia. Setia menopang hidup kita. Setia memelihara hidup kita. Setia menjaga setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang setia, teramat setia bagiku dan bagimu Bapak Ibu. Inaralama syakanaralama takanaralama se. Inaralama se. Inaralama takanaralama lalama. Engkau baik, sungguh baik, sampai selamat, teramat baik selamanya di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Tuhan. Kau selalu setia. Terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna, nyata dalam hidup kami. Kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kau yang paling tahu setiap isi hati kami. Kau Tuhan yang paling mengerti setiap keadaan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tidak pernah Engkau biarkan setiap langkah kami goyah Tuhan. Setiap langkah dalam hidup kami Engkau tetapkan Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih untuk kekuatan yang baru Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Dengan segenap hatimu katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Yes, amin. Taruh hidupmu di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah goyah sebab kita punya Tuhan. Dia berkuasa sampai selama-lamanya. Dia tetap berkuasa. Haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah. Hidup kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Amin. Sebab satu hal yang kami tahu pasti kami punya Tuhan yang setia. Amin. Amin. Satu hal yang kami tahu pasti Tuhan, Engkau pegang kendali dalam hidup setiap kami. Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan mau dan Tuhan mampu untuk menolong setiap kehidupan kami. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Bapa, hamba berdoa Tuhan, Engkau yang menilik mereka satu persatu. Engkau yang mengerti keadaan mereka. Engkau yang mengerti kondisi mereka. Bapak Ibu Saudara dimanapun Engkau berada hari ini, berseru kepada nama Yesus. Berseru kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau katakan Tuhan, Engkau teramat baik buat hidup kami. Engkau sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Yesus. Saat ini ajar kami, pimpin kami, tuntun kami, dan koreksi setiap kami Tuhan. Kami mau hidup kami Tuhan bentuk menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib. Dia Allah yang tidak pernah akan tinggalkan setiap kehidupan kita. Apapun yang hari ini menjadi tantangan, persoalan, badai, pergumulan, saya yakin dan percaya Engkau masih punya Tuhan. Dia tidak pernah akan kecewakan hidup kita. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, Ulangan 4 ayat 30 dan 31. Satu ayat yang memberkati hidup saya dan saya berdoa ayat ini boleh memberkati hidupnya Bapak Ibu Saudara juga. Ulangan 4 ayat 30 dan 31 Bapak Ibu Saudara. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan engkau, memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini, dan saya percaya firman ini hidup dalam hidup setiap kita. Amin. Apapun yang hari ini terjadi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya belajar, tidak selamanya hidup kita akan selalu enak Bapak Ibu Saudara. Tidak selamanya hidup kita mungkin hidup yang mudah, hidup yang gampang. Alkitab menuliskan di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-30, apabila engkau dalam keadaan yang terdesak. Seringkali dalam hidup ini kita menemukan ada jalan-jalan yang buntu. Mungkin ada jalan-jalan yang mungkin menghimpit setiap kita. Ada saat di mana Tuhan izinkan persoalan, badai, pergumulan yang begitu menekan setiap kehidupan kita. Kalau kita di Surabaya Bapak Ibu Saudara, kita suka bilang keadaan terdesak ini sama yang namanya kepepet Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mungkin yang engkau sedang mengalami masa-masa yang mungkin mendesak buat setiap kehidupan kita. Engkau lagi kepepet hari ini. Saya yakin ini tidak enak Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini tidak gampang dan ini tidak mudah. Mungkin hari ini ekonomi menghimpit setiap kehidupan kita. Mungkin hari ini keluarga kita, masalah di keluarga kita bisa menghimpit. Bisa membuat kita ada di posisi yang kepepet Bapak Ibu Saudara. Mungkin pekerjaan, tekanan di pekerjaan begitu menekan kehidupan kita, begitu membuat kita ada di posisi yang sangat terdesak.
Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mau belajar. Kalau kita ada di kondisi yang terdesak, what should we do? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Keadaan yang mendesak saya pelajari Bapak Ibu Saudara. Sometimes ya Bapak Ibu Saudara. Keadaan yang mendesak ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sometimes Bapak Ibu Saudara, it's good kalau kita ada di kondisi yang kepepet. Kalau kita ada di kondisi yang mungkin hari ini tidak mudah, tidak enak, tidak gampang. Sometimes it's good Bapak Ibu Saudara, itu gampang. Kenapa? Itu baik untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena waktu kita ditempatkan sama Tuhan di posisi yang tidak enak, yang tidak gampang, yang kepepet Bapak Ibu Saudara. Kita dikeluarkan dari comfort zone kita Bapak Ibu Saudara. Ini baik. Kenapa baik Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita keluar dari comfort zone itu Bapak Ibu Saudara, itu akan membuat kita bisa menggali lagi potensi yang mungkin selama ini kita sudah kubur. Sometimes Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di kondisi yang tidak gampang, yang tidak mudah, kita bisa menjadi orang yang extraordinary. Tidak seperti yang biasanya. Ketika saya banyak baca Bapak Ibu Saudara, ada beberapa biografi dari orang-orang sukses, orang-orang taipan-taipan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mereka dilahirkan dan dibesarkan seringkali dalam kondisi yang tidak mudah, tidak gampang. Ketika ada di satu titik orang benar-benar tidak bisa makan Bapak Ibu Saudara. Dari sana kemauan untuk suksesnya baru keluar. Tapi selama hidup kita enak, hidup kita nyaman, hidup kita mudah, hidup kita gampang. Kita selalu ada di comfort zone hidup kita. Itu yang seringkali mengubur potensi-potensi yang sebetulnya ada dalam hidup setiap kita. Tapi saya pelajari yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kadang hal-hal yang membuat kita kepepet itu bisa membuat kita menjadi negatif Bapak Ibu Saudara. Kadang ketika kita dipepet, kita ada di posisi yang terdesak. Kadang tidak sedikit dari setiap kita yang kita bisa menghalalkan segala cara. But now today, pilihan ada di tangan setiap kita. You may make decision. Hari ini engkau harus buat keputusan. Ketika tekanan, persoalan, badai, pergumulan begitu menekan kehidupan kita. Apa yang kita mau lakukan? Apakah kita mau jadi orang yang mau menghalalkan segala cara? Atau hari ini kita mau pilih di tengah-tengah tekanan yang ada dalam hidup setiap kita. Kita mau keluarkan potensi terbaik dari diri kita. Saya yakin dan percaya untuk anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, selalu ada masa depan buat setiap kita. Selama engkau pegang Yesus, engkau punya pengharapan. Tapi hari ini seringkali yang menghambat semuanya itu ketika kita ada di comfort zone kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sekalipun kau ada di kondisi yang tidak mudah dan tidak gampang, saya mau dorong Bapak Ibu Saudara untuk engkau mau jadi pribadi yang extraordinary. Mau jadi pribadi yang mau keluarkan potensi yang terbaik. Pertanyaannya hari ini gimana caranya kita bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri kita? Sederhana Bapak Ibu Saudara. Satu, kita belajar ya Bapak Ibu Saudara dari Ulangan 4 ayat yang ke-30. Apabila engkau dalam keadaan yang terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan. Hal yang pertama yang membuat kita kuat di tengah tekanan, hal yang membuat kita bisa keluar sebagai seorang pemenang di tengah tekanan yang terjadi, satu, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita kembali kepada Tuhan, karena kita akan mendapatkan hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Hari ini kalau masalah terjadi dalam hidup setiap kita, kita mau kembali kepada Tuhan. Kita kembali ada di dalam saat teduh kita. Kita kembali di dalam perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Saya percaya hikmatnya Tuhan tidak pernah kurang untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Yang kedua saya belajar ketika kita kembali kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, masih ada mujizat yang Tuhan sanggup untuk buat dalam hidup setiap kita. Amin. Ketika masa yang tidak mudah terjadi, ketika masa yang tidak gampang terjadi, saya yakin dan percaya Tuhan masih sanggup untuk lakukan hal-hal bahkan yang di luar dari pemikiran setiap kita. Yang ketiga saya belajar, ketika kita kembali kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan. Karena Dia satu-satunya sumber kekuatan buat setiap kita. Ulangan 4 ayat yang ke-30 mengajarkan kepada setiap kita, ketika tekanan dan himpitan mendesak kehidupan kita, satu, kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikatakan, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Yang pertama kita belajar kembali kepada Tuhan. Yang kedua di tengah tekanan
mendengarkan suara Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di sana Bapak Ibu Saudara, sama-sama saya mau coba bacakan kepada Bapak Ibu Saudara Ulangan 4 ayat yang ke-30. Terjemahan King James Version mengatakan, when thou art in tribulation and all these things are come upon thee, even the later day, if thou turn to the Lord thy God and shalt be obedient unto his voice. Bukan cuma sekedar mendengar Bapak Ibu Saudara, tapi kata yang dipakai di sini adalah be obedient. Obedient itu apa Bapak Ibu Saudara? Taat. Jadi hari ini kita tidak cuma berhenti Bapak Ibu Saudara sampai mendengarkan apa yang Tuhan katakan, tapi mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Amin. Hari ini dua hal kita belajar Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma mendengar, tapi kita mau mentaati. Taat itu artinya apa sih Bapak Ibu Saudara? Mungkin tidak gampang, mungkin tidak mudah. Hari ini God give us free will, dia kasih kita kehendak bebas. Pilihan ada di tangan setiap kita, kita mau mentaati apa yang Tuhan firmankan atau enggak. Kalau Tuhan bilang mengampuni, ampuni. Kalau Tuhan bilang maafkan, maafkan. Kalau Tuhan bilang tabur, engkau mau menabur. Mungkin that's not easy. Tapi kalau engkau mentaati apa yang Tuhan katakan, saya percaya kekuatan Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Amin. So obedient is a decision. Itu pilihan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Taat hari ini ketika kita percaya. Kita mau taat ketika kita percaya bahwa dia sumber kekuatan dalam hidup setiap kita. Amin. Dan satu hal yang saya belajar, waktu kita taat Bapak Ibu Saudara, sekalipun kepepet, sekalipun terdesak, hari ini sama-sama kita yakin dan percaya, aku masih punya Tuhan. Kalau aku punya Tuhan, aku percaya aku dapat lakukan semuanya dan aku akan keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Even hari ini gak gampang, kepepet, tapi hari ini jangan jual hidup kita murah. Jangan jual hidup kita dengan kita halalkan segala cara Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kenapa Tuhan bikin kita kepepet? Supaya kita berserah dan beriman penuh hanya kepada Tuhan. Amin. Hari ini apapun yang terjadi, dia sanggup buka jalan dalam hidup setiap kita. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu, jam 7.30 pagi, jam 10 pagi. Kami rindu bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada nomor yang ada di bawah ini Bapak Ibu Saudara, boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini ajar kami Tuhan melalui masa-masa yang tidak mudah dan tidak gampang. Firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami untuk kami kembali kepada Tuhan. Untuk kami kembali kepada sumber kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami andalkan Tuhan, kami akan keluar sebagai seorang pemenang. Dan hari ini satu komitmen hidup kami tidak cuma mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mau mentaati, melakukannya dan mentaatinya dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya kemenangan Tuhan sediakan buat setiap kami. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia, yang terhebat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Cinta kasih Allah dalam persekutuan yang Maha Kudus terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.